sesi narasumber pertama dari Dr. Daryanto, Auditor Utama BPKP. Sebelumnya kami izin menyapa beliau yang baru bergabung. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Suara saya bisa Baik. didengar tidak, Bu? Bisa, Dengar Pak bisa, Dar. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dar, mantap suaranya. Mudah-mudahan semua Baik. sehat ya, Pak. Selamat sore Arsono, Pak Daryanto, Pak Ses, sehat. Pak Subiantoro, Pak Masrul. Wah, Terima kami kasih. Siap. Terima ini kasih Pak komplit Dar. ini, komplit ya. Wah, Masya Allah. Maaf saya pakai masker, soalnya ruangan ini tidak sendiri saya. Ya. Iya, Pak. Oh, monggo Baik. Pak. Siap. Ya, baik. Sebelum Bapak memulai paparan, saya akan membaca sekilas biodata Bapak. Pak Daryanto memiliki gelar lengkap Dr. Daryanto AK MIS GDipCom, MCom KIA, CA KGIA, CGCAE. Semoga saya tidak salah menyebutkan, Pak. Jadi Bapak adalah auditor ahli ya, Bapak auditor ahli utama di BPKP dan sekarang pangkatnya pembina utama madya dengan golongan 4D. Sebelum di BPKP, Bapak pernah menjadi Inspektur Jenderal di Kemendikbud, kemudian menjadi Inspektur di Bappenas dari 2011 sampai 2015. Sebelumnya menempuh karir yang cukup panjang di BPKP, mulai dari Kasubdit Dak Industri, kemudian sebelumnya menjadi Kabid Pengembangan Sistem Informasi, kemudian Kasubdit Pengembangan Aplikasi, dan Kasubdit Pengembangan TI. Dan Pak Daryanto ini menempuh pendidikan S3 Akuntansi dari Universitas Pajajaran, kemudian S2-nya dari jurusan Information System didapatkan dari Wollongong University di Australia, dan Pak Daryanto adalah lulusan STAN D4 Akuntansi. Baik, kami persilahkan kepada Bapak selama 15 menit ke depan untuk membacakan paparan Bapak. Ya, baik. Terima kasih moderator atau MC ya, Bu Mbak Romanti ya namanya, Mbak Romanti ya. Dan Sama-sama, juga Pak. terima kasih atas undangan ini, Pak Arsono. Ini Iya, Pak. satu kehormatan ini buat Terima saya kasih Pak Dar. bisa Pak. bertemu dengan Pak Subiantoro, kawan-kawan, Pak Ridwan ya, dan juga bertemu narasumber ini dari Untan, Bapak Dr. Witarsa ya. Selamat sore Pak Dr. Witarsa. Salam kenal Pak. Dulu mungkin pernah ketemu, tapi mungkin sekilas ya. Nah ini sekarang bisa bertemu ya. Dan juga teman-teman semua, ya, saya lihat wajahnya cerah nih, Pak Masrul Latif ya. Ini juga sahabat yang sekaligus teman belajar saya juga itu dulu, Pak Masrul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini acara yang sangat bagus ya. Dan saya senang dengan tekad ya, keinginan bahwa Kementerian Dikbud itu ada satu program yang ditawarkan ini, yaitu Kemendikbud-Ristek Dikti menulis. Nah, ini bagus ini idenya nih Pak Arsono ya. Jadi ini bisa menjadi titik tolak ya teman-teman untuk bisa mengakumulasikan semua buah pikirannya ya ke dalam satu media yang tertulis. Wah ini bagus sekali nih. Nah yang juga saya ingat dulu pernah saya ditanya gitu Pak oleh satu kawan saya yang juga sekarang senior ya, senior di satu kementerian lembaga. Pak, gimana saya tahu Pak Dar misalnya mau katakan membawa di dalam satu tim untuk bincang-bincang terhadap sesuatu. Kalau Pak Dar cerita sekarang mungkin pakai googling ya, pakai Google bisa nih. Tapi saya cari nggak ketemu itu. Saya googling Pak Dar gitu. Nah, mungkin lewat tulisan Pak Dar bisa dimuat begitu. Nah, saya ingat ini ya katakan teman saya mencolek tadi itu Pak Arsono. Ini buku yang diterbitkan pertama kali oleh teman-teman khususnya Pak Arsono ini menarik juga ini untuk katakan didiskusikan gitu. Buku ini bagus ini Pak. Profil dan cara membentuk auditor ideal ini. Memang judulnya ini berat nih. Tapi saya baca dalamnya enak juga gitu, mengalir gitu. Saya baca Pak. Cuma saya baca ya. Karena tulisannya besar-besar, hurufnya itu besar-besar dan itu
teknik mencetak yang bagus ya, teknik mencetak yang bagus sebuah buku gitu. Saya kira ini juga diapresiasi ya, bahwa bagaimana sebuah pemikiran itu dituangkan ke dalam tulisan, tapi juga menarik gitu. Jadi tampilannya sendiri menarik. Jadi ada blok font yang cukup besar yang kita bisa baca sebagai intisarinya, itu bagus tuh Pak Arsono ya. Iya, Pak. Salam hormat juga Pak Biantoro untuk Bu Irjen ya, Bu Dr. Catherine yang barangkali mungkin kesempatan berikutnya nanti beliau hadir ya, tapi saat ini saya belum bertemu ya, tidak mengurangi rasa hormat. Saya ingin ketemu dengan beliau lah suatu saat ya, membahas tentang program ini ya, biar berlanjut terus gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya melihat di sini ada sekitar 69 partisipan yang hadir. Ini luar biasa juga, lumayan banyak lah. Kalau untuk kita hitung di dalam pertemuan menggunakan waktu di long weekend ya, terakhir hari kerja ini kan, dan sore hari itu bisa kecapai 69 itu udah bagus tuh Pak Ses ya, Pak Subiantoro ya. Ini bagus. Ya mungkin walaupun ya barangkali ada juga yang sibuk tapi menyempatkan hadir, karena ini kan satu pertemuan ya yang difasilitasi dengan media Zoom seperti ini ya. Ini tidak membatasi waktu dan tidak membatasi tempat. Ya sepanjang ada internetnya itu bisa bertemu begitu. Ini saya yakin teman-teman yang connect ini tidak semuanya di Jakarta nih. Ya, ada yang di luar Jawa juga, mungkin bahkan mungkin ada yang di luar negeri, jangan-jangan yang bisa connect seperti ini ya. Bisa kelihatan nanti kalau kita cek di notes-nya ya, detail skripnya akan tahu nih teman-teman posisinya di mana. Nanti akan saya cek itu kira-kira di mana nih nanti Pak Arsono ya. Nah, ini juga saya mohon maaf lahir batin nih Pak Arsono dan juga Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini saya tidak membuat tayangan, membuat satu PowerPoint begitu Pak, karena powernya sudah ada di bukunya Pak Arsono semua dan poinnya sudah ada di Bapak Ibu semua, kan Bapak Ibu tentu sudah baca sebelumnya ya. Pak Masrul itu begitu menerima langsung baca ya kan, Pak Ridwan menerima baca begitu. Saya yakin itu sebetulnya yang paling penting ya, ketimbang saya harus membawa tayangan. Nah, yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya rileks saja ya. Saya tidak pakai pakem yang harus daki-daki kalau bahasanya Pak Arsono, nanti malah jadi susah juga kita menangkapnya. Saya pakai bahasa yang gamblang aja. Jadi sebuah tulisan yang menarik juga Pak Arsono, ada satu artikel itu yang kira-kira bahasanya begini. Kalau kalian punya ide ya, ide kalian ini akan bisa menarik buat orang kalau disajikan dengan cara menarik juga. Nah ini dulu pernah saya mengikuti, mungkin Pak Arsono pernah dengar juga, mengikuti sebuah acara talk show begitu, yang intinya adalah bahwa buatlah kesan ya yang berkesan mengesankan begitu. Jadi kalau kita menulis di artikel, di sebuah buku, di dalamnya itu harus ada kesan. Tidak hanya soal pesan, tapi kesannya harus bisa ditarik. Ya, kalau pesannya sudah jelas, ini buku menuntun auditor untuk menjalankan profesinya secara baik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kesannya adalah ini yang paling penting. Mungkin barangkali ada juga ya yang orang itu punya subjektivitas dalam menilai sebuah karya begitu. Kesannya bisa aja berbeda. Tapi yang saya catat ya Pak Arsono, di buku yang kemarin secara digital saya terima itu kesan yang saya tangkap pertama, tampilannya ini menarik ini. Ada simple, tidak rumit-rumit ya, pengantarannya juga nggak banyak-banyak ya, cuman Bu Catherine sama Pak Prof Haryono lah begitu. Pesan pengantaran juga nggak rumit-rumit ya, tidak terlalu susah juga dipahami. Kemudian juga di dalamnya itu cara mengurutkan isinya ya Pak Arsono cukup cerdik juga itu.
buku ini tebalnya lumayan ya, 175 halaman itu lumayan juga ya. Dari runtunan itu bisa kelihatan ini ada pesan yang disampaikan nih. Tapi di mana letak kesannya? Nah, di situ saya coba untuk memahami gitu. Ternyata Pak Arsono dan Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sama seperti yang disampaikan Bu Catherine ya, dan juga harapannya Prof. Haryono ya, bahwa dengan adanya buku ini bisa membantu para auditor ya untuk paling tidak itu berkaca kembali. Jadi kita mungkin bisa melihat orang, tapi kita nggak bisa melihat diri kita sendiri secara utuh gitu. Apalagi melihat punggung kita nggak tahu, harus pakai kaca 2 begitu. Nah, buku itu bisa berlaku seperti kaca itu. Nah, mungkin nanti ada serial Pak Arsono, ya serial 2, serial 3 begitu. Ambil topik ya, atau tema yang mungkin bisa berbeda gitu ya. Tapi teman-teman bisa didorong ya, dimotivasi untuk bisa menulis dengan topik-topik yang berikutnya lagi. Nah, kalau sekarang titik awalnya sudah dimulai nih. Jadi kalau kita mau berjalan menuju tujuan ya, yang pertama itu adalah paling susah, itu memang melangkahkan kaki, Pak. Nah, melangkahkan kaki yang pertama itu susah sekali. Dan alhamdulillah ini sudah dimulai. Pak Arsono sudah mulai melangkahkan kaki. Ya tentu mungkin dengan didorong, didukung oleh banyak pihak. Ya, tadi diceritakan tentang bagaimana sejarah beliau ya, waktu sekolah ya, orang tuanya susah begitu ya. Kemudian itu menjadi motivasi diri, belajar, tekun, dan menulis. Demikian juga teman-teman sejawat, itu juga bisa memberikan inspirasi, oh mungkin saya perlu nulis ini, barangkali. Kan sering juga teman nanya, dijawab, nanya, dijawab. Tapi kalau ada ditulis, nanyanya gampang, lihat di buku. gitu. Nah ini juga satu hal yang saya catat di dalam buku Pak Arsono itu seperti itu. Saya jadi ingat dulu mungkin Pak Arsono juga masih ingat dengan teman-teman. Saya sering ya mengumpulkan teman-teman secara rileks. Saya bukan tipe orang formal, Pak. Pak Subiantoro pasti tahu tuh. Saya tidak suka yang formal-formal ya. Yang santai saja. Ya, maka dulu saya punya media yang namanya sepeda. Sepeda supaya kita bisa bareng berolahraga. Nah, pada saat bareng itu side by side ya. Kemudian di sana kita bisa ngobrol gitu. Nah, di situ saya bisa sebut ini kita ngobrol sambil goes. Jadi kalau bahasa kerennya Pak Arsono walk the talk gitu ya. Jadi kita jalan sambil bicara. Bicaranya ya santai saja. Padahal sebetulnya itu kontennya serius itu. Nah, kalau saya bahas secara formal, barangkali mungkin tidak bisa keluar. Tidak bisa gitu. Tidak bisa keluar dengan bebas. Tapi dengan kita berjalan, bersepeda, ngobrol bareng, nah sesekali kita minum kopi ya, Pak Ridwan, pernah kan kita minum kopi ya, kopi jalanan begitu. Ya kalau Pak Ses, Pak Subianto mesti ngajaknya di Starbucks lah gitu ya, atau di FX gitu ya. Itu juga menarik untuk bisa membahas hal-hal yang secara kontekstual itu penting, tapi dibahas dengan cara yang informal gitu. Nah, saya membaca di buku itu ada itu, pesan itu ada. Nah, mungkin hal-hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian itu juga kiat juga supaya bagaimana seorang auditor itu ya ke depan ya bisa bisa menjembatani antara apa yang menjadi katakan gambaran atau fakta di lapangan, khususnya yang terjadi di teman-teman auditan gitu, yang kita audit atau auditi dengan apa yang seharusnya begitu. Jadi di sini Mas Harsono mengemukakan juga bagaimana cara kita itu menjadi jembatan gitu, jembatan untuk membantu teman-teman supaya dia bisa juga katakan menyelesaikan persoalannya. Bisa jadi mereka memang bukan berniat untuk melanggar, bukan. Tapi karena tidak tahu saja dan tidak mengerti bagaimana caranya mengurai kesulitan itu. Nah, fungsi mentorship atau pembimbing itu ada di buku ini. Nah, ini yang saya catat
ini unsur yang paling penting. Orang pinter, tapi kadang juga dia nggak dimengerti apa yang dia omong. Orang pinter mungkin juga tidak bisa membantu juga tentang kesulitan kita yang harus kita kerjakan. Gitu. Nah, orang pinter ya bisa jadi mungkin malah jadi persoalan buat kita. Saking pinternya begitu ya. Jadi ini fakta ini saya alami lah banyak di satu kumpulan tuh seperti itu. Nah, tapi bagi saya dan mungkin juga teman-teman merasakan, yang penting bagaimana kita ya mencari tahu ini sebetulnya frekuensinya harus disamakan seperti apa. Ya gelombangnya lah. Kalau radionya Pak Subiantoro, radio yang di kampung Bapak itu, setelah dulu gelombangnya nih, dipaskan dulu. Sehingga nanti bisa ketemu, wah ini enak nih, suaranya jadi clear. Nah, karena keadaan orang itu beda-beda, background-nya beda-beda, ya. Kalau mungkin Mbak Romanti bisa melihat, ini kan bintangnya aja beda, Pak. Dia Scorpio, Pak. Nah, saya Pisces beda gitu. Nah, saya Aquarius, Pak. Nah, beda-beda gitu. Nah, dari segi perbintangan aja orang beda-beda. Nah, ini yang paling penting kembali ke laptop. Auditor harus bisa melakukan itu, pendekatan, pembimbing ya, memberi jalan penengah gitu. Nah, itu kunci yang ada di buku ini juga nih. Nah, kesemuanya itu Bapak Ibu sekalian, saya menarik ini komunikasi, Pak. Jadi persoalannya itu di komunikasi. Nah, kalau ditarik gitu, ditarik jebret begitu di dalam melihat talenta seseorang untuk bisa kita hire menjadi katakan teman kita untuk bekerja, menurut saya komunikasi ini paling penting. Nah, komunikasi ini dikembangkan ya, dikembangkan melalui banyak cara tentunya. Ya kalau mungkin ya masih muda, di sini saya lihat ada beberapa yang muda-muda ya, teman-teman. Itu kaum milenial ini nggak bisa dia lepas dari ini, nggak bisa. Lepas dari gadget itu nggak bisa. Dan semua ya diskusi dan katakan tindak tanduk tiap hari itu sangat ditentukan oleh bagaimana piawainya menggunakan gadget ini. Nah, yang medium ya, mungkin Pak Arsono medium loh. Kalau saya kan udah tua nih, ya kan. Pak Subiantoro ini ya agak-agak tua lah gitu ya. Yang medium tuh kasih Ridwan ini medium tuh, ya kan. Kemudian Pak Masrul itu agak medium. Nah, itu tuh boleh ya. Nah, itu yang tua-tua ini juga harus sadar gitu. Kita nggak boleh kaku, harus bisa mengikuti, harus bisa menyesuaikan. Nah, caranya bagaimana? Ya harus baca, harus mau belajar. Nah, di bukunya Pak Arsono disebutkan juga jangan jangan malas belajar gitu. Auditor sekarang ya mungkin 10 tahun ke depan udah ketinggalan jauh tuh kalau hanya begini saja, hilang juga gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian beberapa catatan ya yang saya bisa tarik gitu di dalam diskusi ini. Ini waktu saya udah kebablasan ya, Mbak Romanti ya. Kalau kebablasan kasih tahu Mbak, jangan. Ya, ada sedikit 2-3 menit lagi Pak. 2 menit lagi, oke. Kasih tahu aja, jangan sungkan-sungkan. Nah, baik Pak. Jadi kalau saya melihat beberapa fenomena yang terakhir ya, ini Pak Arsono, ini zaman sekarang udah berubah. Jadi saya kan pernah ngirim juga artikel ya di majalah Warta Pengawasan, juga mungkin di Kucak kirim. Yang terakhir saya ngirim juga buat artikel yang terkait dengan bagaimana ya kita ini menyikapi di zaman era digital ini, termasuk bagaimana kita juga harus menggunakan alat komunikasi yang namanya Zoom ini gitu. Itu juga hal penting, kiat-kiatnya banyak itu yang kita harus pelajari. Saya melihat misalnya nih teman-teman ini yang buka video nggak banyak ya. Pak Arsono buka, Bu Romanti tentu buka ya, Mas Santo buka, Patricia buka, tapi wajahnya nggak ada ya. Pak Masrul jelas kelihatan wajahnya gitu, mukanya nongol ya kan. Pak Biantoro senyumnya jelas gitu, bahkan belakangnya tuh ada wayang golek 2 kelihatan ya kan. Pak Darwis kelihatan, Pak Dasuki ya kelihatan, kumisnya masih japlang ya masih kelihatan ya. Pak Ridwan dan seterusnya. Nah, yang lain mungkin belum bisa memperlihatkan, adanya cuma tag ya, nama begitu. Enggak apa-apa juga, karena itu juga bagian dari mensiasati bagaimana diskusi lewat Zoom. Bahkan ya, ada istilah Zoom fatigue. Itu adalah orang yang sudah sakit
karena sering menggunakan Zoom itu gitu. Nah, ini dia harus tahu bagaimana cara mensiasati komunikasi menggunakan Zoom. Dulu audit nggak kebayang tuh. Misalnya Bapak tahu kan kalau misalnya kita melakukan perjalanan yang begitu jauh ke Papua, dokumennya harus dilihat di sana, kan susah untuk sekarang. Cukup aja dibuat digitalnya, kirim, kemudian lewat data digital itu kita interogasi. Kemudian komunikasinya, kalau 10 orang kita ngobrol satu-satu mungkin waktunya nggak ada. Ya begini dengan cara Zoom ini. Jadi dengan pandemik 19 ini Bapak-Ibu sekalian, ini juga ada hikmahnya ini. Kita bisa dipaksa untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara kerjanya digital tool seperti Zoom ini gitu. Nah, kita jadi menyesuaikan. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara menyesuaikan diri bekerja menggunakan alat-alat IT yang seperti sekarang ini. Tapi juga kita tidak boleh juga ya memaksakan terus tiap hari ya melihat terus dengan cara Zoom. Itu juga bahaya. Kita bisa bisa terlena untuk ke sana. Nah, itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan di acara diskusi ini. Harapannya adalah semoga buku yang disusun Pak Arsono ini ya bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman ya, terutama yang auditor-auditor muda itu ya, Pak Masrul, Pak Ridwan ya, Pak Dasuki ya, Pak Darwis ya, itu Bu Fetricia ya, itu bisa menulis dengan dengan rajin ya, kemudian diterbitkan, nanti Pak Arsono bisa lah membimbing supaya itu jalan gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Pak Arsono saya ucapkan selamat ya, Pak Subiantoro, terus jalankan program ini ya. Salam hormat buat Bu Irjen dan juga teman-teman inspektur yang lainnya ya, Pak Masrul, terus bimbing semua auditor-auditor muda sehingga bisa menjadi pasukan yang kuat untuk menjalankan tugas dan profesinya ya. Saya doakan tetap sehat ya. Silakan kita terus berkomunikasi dengan cara yang rileks seperti ini. Saya welcome saja. Ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangannya saya kembalikan ke Mbak Romanti. Terima kasih Pak Daryanto. Salam sehat. Ya. Terima kasih Bapak Daryanto atas sharingnya yang berharga.